Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali dua balasan putih saat awal permainan E4 menghadapi balasan hitam pion ke D5. Ini yang dinamakan permainan Skandinavian, yang di sini hitam mengajak pertukaran pion. Video ini akan kita gabungkan dengan video-video sebelumnya agar video ini lebih lengkap. Dan sekaligus video ini menambahkan jawaban komentar yang lengkap notasi dan durasinya. Jadi video ini bukan video yang full diulang, tapi dilengkapi dengan menjawab langkah yang dikomentari. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Ada dua balasan putih yang akan kita bahas, yaitu di sini putih dapat menerima pertukaran dengan pion kali pion, dapat juga dengan memajukan pion ke D4, menawarkan pion gratis kepada hitam, yang dikenal dengan nama Blackmar Gambit. Pertama, kita akan lihat dua susunan menang cepat saat putih menerima pertukaran pion, yaitu E kali D5. Yang dua itu adalah satu, jika mentri kali D5, dan kedua, jika hitam kuda ke F6, mengancam pion D5 dua kali. Jika kuda ke F6, putih akan memajukan pion ke C4, mempertahankan pion D5 sementara. Putih tidak dapat mempertahankan pionnya karena hitam dapat memajukan ke C6, lalu putih mengeluarkan kuda ke F3. Jika pion kali pion, putih pion kali pion kembali. Jika kuda kali pion, majukan saja pion ke D4 dan akan kita bahas pada part berikutnya. Di video ini kita lihat jika mentri kali pion, maka kuda ke C3 mengancam mentri. Jika mentri ke H5, gajah ke E2. Pastinya gajah akan ke G4 untuk mengantisipasi ancaman gajah. Maka putih rokade pendek, mengamankan tekanan dari hitam. Jika hitam kuda ke C6 berniat rokade panjang, mentri ke B3 mengancam pion B7. Jika benar, hitam melakukan rokade panjang, majukan pion ke D4. Jika pion ke E5 membuka serangan gajahnya, maka pion kali pion. Jika kuda kali pion, jangan sungkan untuk menangkap kembali kuda dengan kuda. Jika mentri kali kuda, gajah akan kali gajah. Namun keuntungan hitam ada pada gajah kali gajah. Jika benar gajah kali gajah, tangkap saja gajah dengan kuda, dan hitam dapat dua pilihan perwira bonus atau untung dari pertukaran tadi, yaitu kuda yang di petak E5 dan kuda yang ada di petak E2. Jika mentri kali E2, gajah akan ke F4. Dan yang lebih menarik lagi yaitu jika mentri kali kuda E5. Gajah ke F4 mengancam mentri. Setelah mentri kali kuda, benteng ke C1 skak. Raja geser, benteng mengejar ke C7 skak. Raja ke E8, mentri kali F7 skak mat. Kita kembali lagi ke belakang dari E kali D5. Hitam mentri kali D5. Lalu putih kuda ke C3 mengancam mentri. Nah, dari sinilah menteri rata-rata perginya ke A5. Namun, tidak jarang juga yang mundur lagi ke belakang. Jika menteri ke A5, ada dua pilihan gerakan dari yang akan kita lihat. Di sini, ada yang menggratiskan pion ke B3, mengancam menteri. Ada juga putih yang memainkan kuda ke F3. Dari posisi ini kita akan lihat putih mematikan raja hitam dengan mengorbankan mentri dan dua benteng. Dari posisi ini hitam gajah ke G4, mengunci pergerakan kuda. Putih memajukan pionnya ke D4. Hitam pion ke E6, putih gajah ke E2. Hitam gajah ke B4. Putih mentri ke D3, melindungi kuda C dari serangan gajah. Hitam kudanya ke D7, putih pion maju ke A3 mengancam gajah, namun hitam mengabaikannya, karena jika putih berani kali gajah, mentri hitam akan dapat benteng. Putih gajah kali kuda, lalu mentri kali gajah, secara otomatis pion B hitam jadi terancam. Lalu hitam melindunginya dengan melakukan rokade panjang. Lalu di sini putih gajah ke F4. Nah,
Pada posisi ini, pemain hitam akan kalah. Jika berani memajukan pion ke C6, putih akan mengorbankan 2 bentengnya dengan melakukan pion kali gajah. Secara otomatis benteng gratis jadi terbuka untuk menteri. Seharusnya hitam itu menteri kali pion lebih baik. Cuman akan tertekan dengan benteng kali pion. Ya sama sih akan kalah juga. Cuman agak masih mending gitu loh. Lalu, apa yang akan terjadi jika menteri kali benteng? Jika menteri kali benteng skak, raja akan geser ke D2 memberikan benteng lagi. Setelah menteri kali benteng, putih akan melakukan menteri kali pion. Skak. Tidak ada pilihan buat hitam, ya pion kali menteri. Lalu gajah mengakhiri permainan ke A6. Skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Pada posisi ini, kita akan lihat gerakan putih pion ke B4 menggratiskan pion. Ini adalah upaya putih menyusun gerakan untuk mengambil menteri. Setelah menteri kali pion, kuda akan melompat ke B5, mengancam skak benteng agar menteri balik lagi ke A5 melindungi ancaman skak benteng. Dan gajah akan bergerak ke C4. Dan menteri hitam akan didapatkan oleh putih jika pion F7 tidak dilindungi. Misalkan hitam memajukan pion ke C6 mengusir kuda, maka putih akan mengorbankan gajah kali pion. Skak. Jika raja kali gajah, menteri akan ke H5. Skak. Jika ditutup dengan pion, kuda akan dikorbankan ke E6. Skak. Secara otomatis menteri jadi terbuka untuk menteri. Setelah pion kali kuda, menteri kali menteri. Kita kembali lagi pada posisi setelah kuda ke C3 mengancam menteri. Bagaimana jika menteri mundur lagi ke D8? Nah, di sini ada susunan gerakan jebakan pengorbanan menteri dari putih. Dan hitam akan mati dengan kuda. Putih pion ke D4. Hitam kuda ke C6 mengancam pion bersama menterinya. Putih kuda ke F3 melindungi pionnya. Hitam gajah ke G4 agar kudanya tidak dapat bergerak karena menteri akan disantap gajah. Dari sini putih menerapkan jebakannya. Pion dimajukan ke D5 menyerang kuda. Buat hitam yang terjebak, kudanya akan melompat ke E5 niatnya untuk menekan kuda. Namun sayangnya ini adalah rencana putih. Kudanya akan sengaja dibuka kali kuda. Dan lihat, gajah jadi leluasa untuk menangkap menteri. Setelah gajah kali menteri, putih gajahnya akan ke B5. Skak. Jika ditutup dengan menteri, hitam akan rugi karena ada kuda. Pastinya pion ke C6 menutup skak, lalu putih pion kali pion. Menteri ke C7 agar rajanya dapat bergeser. Pion kali pion skak dengan gajah. Raja geser ke D8 dan kuda mengakhiri permainan kali pion F7. Skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Pada posisi setelah pion ke D5 Skandinavian, di sini putih juga dapat menggunakan Blackmar Gambit, yaitu pion maju ke D4 menggratiskan pion E4-nya. Jika D kali A5, maka kuda ke C3. Saat ini, pion E hitam sedang terancam kuda. Ini memungkinkan hitam akan melompatkan kuda ke F6, atau juga akan melindungi dengan gajah ke F5. Jika kuda ke F6, pion ke F3 menyerang pion. E kali F3, menteri kali F3. Jika menteri kali D4, maka gajah ke F3 mengancam menteri. Di sini ada 5 petak pilihan buat menteri kabur yang akan kita bahas. Yaitu jika menteri ke B4, jika menteri ke H4 skak, jika menteri ke E5, jika menteri ke G4, dan jika menteri mundur ke belakang. Jika menteri ke B4, berarti menteri mengancam pion B2. Maka putih akan rokade panjang. Tentu ini akan mengundang hitam untuk menggerakkan gajahnya ke G4 mengancam menteri. Karena ada harapan akan dapat benteng. Putih tidak perlu panik, gerakan saja kuda ke B5. Wow, menteri dibiarkan ditangkap gajah. Ini dilakukan putih karena jika hitam berani gajah kali menteri, maka kuda akan kali C7, skak mat. Putih tidak dapat bergerak ke D8
karena ada benteng. Buat pemain hitam yang mengetahui hal ini, mungkin akan memajukan pion terlebih dahulu untuk jalan kabur rajanya. Atau mungkin juga akan menteri ke A5, melindungi pion C7. Atau juga kuda ke A6, melindungi pion C7. Semuanya kita akan bahas satu persatu. Jika hitam memajukan pion ke E6, membuka jalan raja untuk kabur, maka kuda kali C7 sekat, raja ke E7, menteri kali pion B7. Lagi-lagi putih membiarkan menteri digratiskan. Jika menteri kali menteri, gajah ke C5, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, ada posisi ini. Jika gajah mundur ke D7, menutup serangan benteng, menteri akan kali pion B7, mengancam benteng. Jika hitam gajah ke C6, mengancam menteri mempertahankan bentengnya, menteri akan ke C8, skakmat. Kita lihat jika kuda B yang menutup ke D7. Jika kuda B menutup ke D7, ya tetap saja menteri kali B7. Di sini hitam bisa saja kali benteng. Bisa juga benteng ke B8 mengancam menteri. Jika gajah kali benteng, bertujuan untuk menukar benteng, ini bisa sekak menteri, yaitu kuda kali C7, sekak. Raja geser, menteri kali menteri. Tapi di sini ada langkah yang paling baik daripada sekak menteri, yaitu menteri kali benteng, sekak. Kuda menutup, menteri kali kuda, sekak. Raja turun, menteri kali C7, sekak. Raja ke D6, kuda ke D4, sekak. Raja ke D5, pion ke C4, sekak. Raja ke E4, menteri ke F4, skakmat. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, menteri kali benteng, sekak. Pengorbanan menteri. Kuda kali menteri. Secara otomatis serangan benteng jadi terbuka. Kuda kali C7, skakmat. Lalu bagaimana jika menteri ke A5 melindungi pion? Menteri kali B7. Jika gajah kali benteng, menteri ke C8, skakmat. Jika setelah kuda ke B5 tadi, kuda ke A6, menteri kali pion. Benteng ke D8 mengajak pertukaran benteng. Ini adalah ancaman skakmat benteng kali benteng putih. Maka kuda kali pion sekak. Kuda kali kuda, awas di sini. Jika menteri kali menteri dulu, jelas putih akan kalah, yaitu skakmat di petak D1 kali benteng. Jadi benteng kali benteng terlebih dahulu, sekak. Raja kali benteng, barulah menteri kali menteri. Kita lihat lagi ke posisi saat gajah ke E3 mengancam menteri. Kita akan bahas gerakan menteri ke G4, mengajak pertukaran menteri. Putih akan menghindari pertukaran ke F2. Dari posisi ini, ada kesalahan hitam yang paling mungkin dilakukan. Dimulai dari gerakan menteri ke B4, yang tujuannya selain mengancam pion B2, dia akan mengancam menteri dengan kuda nantinya ke G4. Setelah hitam berkode panjang melindungi pion, jika benar hitam menggerakkan kuda ke G4, mengancam menteri, maka putih akan mengancam menteri juga ke D5. Bedanya di sini, gerakan putih ini mempunyai serangan skakmat tersembunyi, yang bisa saja tidak diketahui hitam. Jika hitam tidak melihat ancaman skakmat ini, kudanya akan kali menteri, karena setelahnya punya harapan akan dapat benteng. Sedangkan putih, setelah kuda kali menteri, tidak akan dapat apa-apa. Itu menurut hitam yang tidak tahu gerakan putih selanjutnya. Padahal di sini, setelah hitam kuda kali menteri, kuda putih akan kali C7, skakmat. Lalu bagaimana jika hitam mengetahui ancaman skakmat dari putih ini? Buat hitam yang merasa terancam skakmat,
Pada peta ke-7, pastinya akan menggerakkan menteri ke A5. Selain melindungi pion ke-7, menteri hitam ini sekaligus menawarkan diri dari ancaman seekor kuda putih. Putih dapat menggerakkan gajah ke B5 suka. Jika hitam berani menggerakkan menteri ke gajah, ya, kuda kali ke-7 sepak mat. Tentunya di sini hitam akan menutupnya dengan pion. Dan putih gajah ke B6, menutup perlindungan menteri ke petak ke-7. Jadinya kuda tidak dapat kali menteri, karena kuda dapat bergerak ke ke-7 sepak mat. Atau juga pion tidak dapat kali gajah, karena kuda ke ke-7 sepak mat juga. Lalu bagaimana jika menteri kali gajah? Apakah dapat menyelamatkan raja? Jika menteri kali gajah, maka menteri kali menteri. Jika hitam berani kali menteri kembali, kuda ke ke-7 sepak mat juga. Dan pada posisi ini, sebetulnya hitam dapat menyelamatkan rajanya sih. Jika gajah ke ke-7 menutup serangan benteng. Itu sih jika betul langkah-langkah selanjutnya. Putih akan bertemu dengan kuda ke ke-7. Gajah geser, menteri kali pion menghindari ancaman kuda. Dan di sini hitam dapat menyelamatkan rajanya jika tidak salah bergerak. Langkah terbaik hitam itu menteri kali gajah. Tapi jika pion kali gajah, kuda ke 7 suka. Gajah tidak dapat menangkap kuda karena 8 suka. Gajah geser, menteri ke 8 suka. Gajah ke menteri, benteng ke 8 suka. Kita kembali lagi ke belakang saat gajah menangkap menteri. Dan di sini kita akan membahas jika hitam menteri ke A5 mengunci pergerakan gajah. Pada posisi ini, putih jangan dapat gajah terlebih dahulu, tapi menantang dulu petak keempat dari serangan gajah, karena putih bisa kalah nantinya. Atau pergerakan putih dapat sedikit terhambat karena dapat kehilangan gajah dan benteng nantinya. Jadi di sini, putih harus melindungi petak keempat terlebih dahulu dengan memajukan pion ke A3. Dan juga putih yang akan mengeluarkan gajahnya akan memajukan pion terlebih dahulu. Berbeda dengan menteri dengan pion ke-7. Sehingga putih dapat melakukan perpergian. Dan kesalahan hitam, kita akan lihat dari posisi ini. Ini adalah gaya gerakan yang umum di dunia. Tapi mungkin banyak yang belum tahu trik untuk menggunakan hitam di sini. Sehingga putih yang terlihat kewalahan saat menghadapi gerakan hitam. Setelah putih yang terpanjang, kita akan lihat orang hitam menggunakan gajah. Mengenai kotak A2, sekaligus menghalang pergerakan gajah ke keempat. Padahal, ini adalah menarik kesalahan hitam. Putih akan melihat gajah ini ke ketiga. Ini dilakukan putih karena nantinya akan mengalahkan kuda ke-2. Jika kuda duluan memulai gerakan ke-2, putih akan ketinggalan tempo di 5. Karena baru serangan gajah akan terhambat kuda. Jadi, ini adalah kunci pertama untuk melawan gerakan hitam seperti ini. Jadi tidak akan memakan yang keras menghadapi gerakan hitam seperti ini. Seperti yang kita lihat dalam beberapa kali, karena putih mengeluarkan gajah. Pilihan putih sebenarnya bisa posisi hitam akan panjang. Gajah akan pion. Padahal di sini, putih tidak perlu berpion, tapi gerakan saja angkanya. Setelah menteri pilih kan, gajah akan mengalahkan calon menteri gajah. Lalu dengan pertarungan di Indonesia, sebenarnya calon pilih 2 kali melihat pertukaran menteri. Kalau tidak, bisa diterima, lalu bisa juga. Atau, jika diterima, dia yang lebih unggul daripada putih. Jadi jika menteri kali menteri, hitam akan unggul.